Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Setiawati dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman yang telah saya rangkum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Untuk yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari MSTI? Yaitu IS dan IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis dari perusahaan. Lalu yang kedua, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Untuk yang ketiga, adanya ledakan informasi atau information explosion, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi, atau yang biasa kita sebut information at your fingertips. Lalu yang terakhir, fenomena knowledge worker, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Ini perkembangan dari tahun ke tahun informasi. Untuk yang pertama, gelombang 1 dari tahun 800-an hingga 1700-an, yaitu masyarakat pertanian. Era ini, manusia fokus pada kehidupan agraris dan mengelola sumber daya alam seperti bertani, seperti yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua, teknologi belum berkembang sehingga masyarakat lebih menonjolkan kekuatan otot atau muscle, sehingga pada saat itu produktivitas manusia ditentukan oleh otot. Lalu yang gelombang kedua, dari tahun 1700 hingga 1970, yaitu masyarakat industri. Adanya peristiwa revolusi industri di mana manusia mengupayakan mekanisasi dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam era industri, faktor yang menonjol adalah mesin atau machine, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga jumlah produksi meningkat dan lebih efisien. Seperti yang terjadi pada era sekarang, lebih dominan ke mesin. Lalu yang ketiga, dari tahun 1972 hingga sekarang, masyarakat informasi. Adanya kehadiran internet di mana peradaban ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan pengelolaan data. Era informasi memunculkan istilah masyarakat informasi atau information society adalah suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, dan pengelolaan informasi merupakan aktivitas utamanya. Lalu untuk selanjutnya, karakteristik masyarakat informasi. Adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis, serta kegiatan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Berikut adalah evolusi CBIS, fokus awal pada data. Untuk gambar yang pertama, gambar wanita sedang mengerjakan suatu kerjaan, yaitu penggunaan punch card dan key-driven bookkeeping machine masih mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Lalu gambar yang kedua, yang ini, aplikasi akuntansi berbasis komputer adalah pengelolaan data elektronik atau electronical data processing atau IDP atau data processing atau GP, istilah sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System, digunakan untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi-aplikasi pengelolaan data perusahaan. CIA menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Lalu yang selanjutnya, evolusi CBIS fokus baru pada informasi. Untuk gambar yang pertama, ini
Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Lalu untuk perkembangannya itu tidak semulus yang kita kira. Karena kurangnya pengetahuan tentang komputer, kurangnya pengetahuan tentang bisnis dan keawaman, spesialis informasi mengenai peran manajemen, dan peralatan komputer mahal dan terbatas. Lalu untuk yang selanjutnya, evolusi CBIS yang berfokus pada revisi pada keputusan. Pada gambar di samping, Michael S. Scott Morton, G. Anthony Gorey, and Peter Dewey Ken, dan konsep mereka disebut dengan sistem pendukung keputusan atau DSS. Perbedaan antara SIM dan DSS, SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum. Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Yang selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama, komponen atau elemen. Yang kedua, batas sistem atau boundary. Yang ketiga, lingkungan luar atau environment. Yang keempat, penghubung atau interface. Yang kelima, masukan atau input. Yang keenam, pengelola atau proses. Yang ketujuh, keluaran atau output. Dan yang terakhir, sasaran objektif atau tujuan, atau yang biasa kita sebut goals. Klasifikasi sistem, ada 4 klasifikasi, yaitu abstract system and physical system. Yang kedua, natural system and human-made system. Yang ketiga, deterministic system and probabilistic system. Dan yang terakhir, closed system and open system. Interpersonal roles. Interpersonal roles memiliki tiga fungsi, yaitu figurehead, yaitu manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas. Yang kedua, leader, manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Dan yang terakhir, liaison, manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut. Information roles dibagi menjadi 3, yaitu monitor, yaitu manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja unit. Indra manajer mengamati aktivitas inter-unit dan lingkungannya. Yang kedua, disseminator, yaitu manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Dan yang terakhir, spokesperson, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit, pimpinan, dan orang-orang yang di lingkungannya. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu top manager atau strategic planning, yaitu sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka menciptakan tujuan organisasi, strategi pencapaian, dan kebijakan operasional. Contohnya CEO, presiden, direktur. Dan yang kedua yaitu middle managers atau management control, yaitu kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer bawahannya. Contohnya wakil dekan dan wakil ketua. Lalu sistem analis yang ditulis oleh Jokyanto dalam bukunya Analisis dan Desain halaman 129. Informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, dan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Definisi sistem analis. Satu orang atau lebih yang
Untuk definisi sistem analis. Definisi sistem analis yaitu satu orang atau lebih yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Satu orang atau lebih yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan sepemakai sistem user ke dalam spesifikasi teknik yang diperlukan oleh programmer dan diawasi oleh manajemen. Fungsi sistem analis yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah dari pemakai atau user. Yang kedua, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah. Dan yang terakhir, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Information system in the business dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, System Development Life Cycles. Yang kedua, The Waterfall Life Cycles. Yang ketiga, Interactive Development. Yang keempat, The Pace of the CDLC. Yang kelima, Problems with the Waterfall Life Cycles. Dan yang terakhir, Prototyping. Definisi model. Definisi model adalah penyederhanaan abstraction dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas atau entity. Jenis-jenis model yaitu ada model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Model fisik yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi, contoh market atau prototype mobil baru. Model naratif yaitu menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan, contoh model komunikasi bisnis. Yang ketiga yaitu model grafis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Dan yang terakhir yaitu model matematika, yaitu segala formula atau persamaan matematika, contohnya persamaan trigonometri. Kegunaan model yaitu mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Setelah problem solver mengerti entitasnya, pengertian itu sering pula dikomunikasikan pada orang lain. Dan kegunaan yang terakhir yaitu memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan model-model jenis lain. Model sistem umum perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Dan yang terakhir, yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah model sistem secara fisik dan konseptual. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.